Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil maulana al-malikil khalaq. Alladhi biyadihi amru tadbiri wa taqdiri wal man'i wal arzaq. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Jami'ul khalaikil yawmit talaq. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المخصوص من ربه بالخصائص العظماء والمقام الأسماء الذي كان به المعراج والإسراء. اللهم فصل وسلم وكرم وعظم ومجد على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Alhamdulillah, puji puja serta syukur kita dengan mengucap kalimat alhamdulillah. Dengan kalimat alhamdulillah kita masih bisa berkumpul, bermuajah, bersilaturahim dalam kajian ini. Semoga niat kita, segala pekerjaan kita, semuanya diijabah dan digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan para keluarganya dan sahabatnya dan para pengikutnya yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati ketua dari Majlis Bait Al-Muhammadiyah, Ustadzah Munawwarah, dan pembimbing Ustadz Beni, ya, dan para hadirin jamaah, ya, kaum muslimin dan muslimat yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu semua, namun semoga kehadiran antum semua mendapatkan barakah sir dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak berpanjang kalam, langsung kita mulai, yaitu dengan tema mengedepankan perkara taat atas perkara dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, manusia tergolong menjadi tiga. Yang pertama, manusia man qama bihuquqin nas walam yaqumu bihuquqih. Ada seorang manusia selalu memenuhi hak-haknya orang lain, dan sedangkan orang sendiri yang memenuhi hak-hak orang lain tidak dipenuhi oleh orang lain, atau orang ini sukarela dan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan yang namanya feedback atau tulus dengan pemberiannya kepada orang lain dan tidak berharap atau meminta kembali hak-haknya tersebut dari orang lain. Ini golongan yang pertama. Dan golongan orang yang kedua, man qama bihuquqin nas. Siapa orang yang selalu
memberikan hak-haknya kepada orang lain, in qamu bihuquqihi. Dan ini salah satu golongan yang kedua adalah berharap meminta yang namanya timbal balik dari orang lain. Ya. Yang orang yang golongan yang kedua ini berharap untuk diberikan feedback atau hak-haknya juga dari orang lain. Dan kedua ini tergolong bagi orang yang muqtasidin, orang yang ekonomis, yang dimana tidak mau rugi ya atas pemberiannya yang dia berikan kepada orang lain, begitu juga orang lain harus memberikan haknya kepada orang tersebut. Dan ini golongan yang kedua. Dan adapun golongan yang ketiga, man lam yakum bihuquqin nas. Siapa orang yang tidak pernah memenuhi haknya orang lain, dan ini termasuk orang zalim. Yang saya akan bahas cuman yang pertama, yang itu orang yang tulus dan orang yang tulus dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita sudah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tulus terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu jalan yang kita sudah lewati yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mengetahui bahwasannya setiap manusia memiliki hak-haknya. Akan tetapi apabila seseorang manusia tidak diberikan hak oleh orang lain dan ia tulus dan tidak mengharap balasan, dan ini salah satu juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cerita tatkala hamba taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala perkara yang telah ia kerjakan di dunia. Dijelaskan di dalam kitab Nawadir Qalyubi karya Syekh Ahmad Syihabuddin Al-Qalyubi, dalam salah satu ceritanya yang menjelaskan tentang pentingnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding perkara-perkara dunia. Syekh ini bernama salah satu wali min auliya'illahi ta'ala, Syekh Hamid Al-Lafif. Syekh Hamid Al-Lafif. Dalam ceritanya, Syekh tersebut berada di ladang sawah. Tatkala Syekh tersebut sedang di ladang sawah, pas banget lagi hari Jumat, yang dimana diharuskanlah untuk menjalankan atau melaksanakan sholat Jumat tatkala di hari Jumat. Akan tetapi Syekh Hamid tersebut dalam kondisi bekerja di ladangnya. Ya. Tatkala mendekati waktu sholat Jumat, ada suatu masalah. Di antara masalah pertama, keledai yang dia bawa itu kabur. Satu masalahnya. Dan yang kedua, gandum yang ia tumbuk yang seharusnya hampir menjadi tepung, itu dia tinggalkan karena ingin melaksanakan sholat Jumat. Dan yang ketiga, sawah yang masih kering dan ia belum airi, dia tinggalkan. 3 masalah yang ia belum selesaikan sebelum ia sholat Jumat. Lalu ia berpikir, kalau misalkan aku tinggalkan ini semua 3 masalah, maka aku akan tertunda pekerjaanku di hari Jumat ini. Lalu ia tersontak diam, berpikir. Tak lama ia merubah pikirannya. Akan tetapi pekerjaan akhiratku ini lebih penting daripada pekerjaan duniaku yang 3 itu. Yaitu sholat Jumat itu lebih penting daripada yang 3 tadi masalah. Lalu tak lama langsung ia bergegas untuk melaksanakan sholat Jumat. Lalu ia melaksanakan sholat Jumat. Tak lama pulang dari sholat Jumat,
dia balik lagi ke ladang sawah. Ternyata yang dia lihat, sawahnya telah diairi oleh air dan keledainya sudah pulang ke kandangnya. Ternyata pas dia masuk ke dalam rumahnya, istrinya sedang membuat roti dari gandum. Nah, ini sebuah yang aneh. Ya, jamaah, ini sebuah yang aneh. Ya. Sedangkan dia sholat Jumat dan dia meninggalkan semuanya, ya. Tadi masalah yang 3 tersebut, tatkala ia pulang semuanya menjadi berubah. Tatkala semua pekerjaannya menjadi tuntas pekerjaan dunianya. Lalu ia bertanya kepada istrinya, ini ada sebuah keanehan. Coba bisa jelaskan kepadaku, wahai istriku. Dijelaskanlah bahwasannya tadi ada yang mengetuk pintu rumah. Pas dibuka pintu tersebut, ternyata ada ternyata ada keledai yang di belakangnya itu ada singa. Ternyata keledai ini dihantarkan pulang oleh singa ke rumahnya. Masya Allah. Itu yang pertama. Sebab keledai itu pulang dihantarkan singa ke rumah. Dan yang kedua, kenapa bisa sawah itu sudah terairi oleh air? Karena pas dia sholat Jumat, ada tetangga sawahnya itu sedang mengisi atau menyirami airnya. Lalu tertidur pulas sampai air tersebut menyirami, ya, menyirami ladangnya Syekh Hamid ini. Lalu tuntas masalah kedua. Lalu yang masalah gandum bagaimana, wahai istriku? Sampai kamu bisa membuat roti tatkala aku pulang dari sholat Jumat. Bahwasannya gandum ini diberikan oleh tetanggaku. Lantaran tatkala aku bertemu dia di ladang, dia sudah menumbuk gandum tersebut menjadi tepung dan dimasukkan ke dalam karung. Begitupun aku memasukkan gandum yang kamu tadi belum selesai untuk menumbuknya, lalu dijadikan dalam satu kantong. Nah, tetanggaku mengambil gandum yang tadi punyaku dan aku mengambil gandum yang punya tetanggaku. Jadi kebalik, ketukar gandumnya. Kantongnya tersebut ketukar. Akan tetapi tetangganya pas sampai pulang ke rumah baru sadar. Ternyata di dalam karung tersebut bukan hak miliknya. Ya kan? Bukan hak milik. Lalu tetangganya itu datang ke rumah istrinya Syekh Hamid. Memberikan kantong ini dan mengambil yang tadinya tertukar dan diberikanlah gandum yang sudah gandum yang sudah ditumbuk menjadi tepung ke istrinya. Maka dari itu istrinya Syekh Hamid ya bisa membuat roti lantaran dikasih oleh tetangganya. Nah, 3 masalah ini sudah tuntas lantaran ia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan sholat Jumat di hari Jumat. Tadinya ia meninggalkan pekerjaannya. Yang pertama keledai dia tidak urus, lalu sawah ladangnya dia tidak urus, dan gandumnya tidak diurus. Lalu ia berdoa dan mendongakkan kepalanya ke atas dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhanku, bahwasannya aku hanya menyelesaikan satu hajat dari kamu, satu kewajibanmu, akan tetapi kamu membalasnya dengan 3 kali ini, dengan 3 balasan. Maka dari itu ya kita dianjurkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu perkara taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu sebagaimana dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 69. Dan ganjaran barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yuti'illaha war rasula faulaika alladzina an'ama Allahu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa
yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka semua akan bersama-sama dengan orang yang diberikan suatu nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala, para orang yang jujur, orang yang sodikin, dan orang yang syuhada yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Faulaika syuhadai wa sholihin wa hasuna ulai, dan mereka itulah sebaik-baiknya teman di akhirat nanti. Maka dari itu kita sudah terjamin, yaitu surga dari Allah Subhanahu wa taala tatkala kita melakukan taat di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dunia ini ibarat kita transit, ya. Akan tetapi transit ini kita manfaatkan dengan menjalankan, dengan mengamalkan, dengan melakukan segala perintah yang telah Allah Subhanahu wa taala suruh untuk kita untuk jalankan. Di antaranya sudah pasti yaitu salat. Tatkala kita sebagai muslim, tatkala kita sebagai muslimat, yang namanya salat itu wajib. Tatkala kita lakukan salat tersebut lantaran kita sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh salah satu dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya, apabila dunia ini digunakan untuk yang namanya foya-foya, untuk menjalankan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kebalikan dari taat yaitu maksiat. Ya, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Bidayatul Hidayah, setiap orang pasti mampu untuk melakukan yang namanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi setiap orang pun pasti belum mampu untuk yang namanya meninggalkan maksiat, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita garis bawahi, taat itu setiap orang pun pasti mampu untuk menjalankannya, ya. Akan tetapi maksiat belum tentu setiap orang itu bisa meninggalkannya. Karena tatkala kita di dunia ini, ya, jangankan jauh-jauh, kita keluar dari rumah kita, ya, kita sudah melihat terbuka, ya, berbeda di kota Tarim, ya, yang dimana masya Allah kita benar-benar terjaga dari yang namanya maksiat mata, maksiat hati, maksiat kuping, maksiat mulut, segala maksiat dari segi aspek yang kita rasakan. Itu benar-benar terjaga apabila kita dalam kondisi atau dalam ruang lingkup yang bagus. Dan begitu pun juga kita sekarang kita dalam posisi di negara Indonesia yang terbuka. Bagaimana kita membawa hati kita, bagaimana kita membawa diri kita untuk taat kepada Allah dan menjauhi segala maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dijelaskannya lagi di dalam Bidayatul Hidayah, Al-muhajir man hajar rasul. Orang yang berhijrah itu orang yang melawan atau menghindari dari segi keburukan. Itu orang yang berhijrah. Wal mujahid, orang yang berjihad itu manjahada hawahu, yang melawan dari segi melawan dari segi hawa nafsunya. Itu orang yang berjihad, ya. Tadi orang yang berhijrah itu orang yang menjauhi segala kejelekan atau keburukan. Itu yang namanya hijrah. Dan orang yang mujahid atau orang yang berjihad itu yang melawan hawa nafsunya. Itu sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dan apabila seseorang terus selama hidupnya
sampai ia cinta terhadap dunia, melakukan berbagai hal kemaksiatan, dan ia meninggalkan yang namanya porsi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita di sini harus warning atau berhati-hati. Ya, kita di umur umat Nabi Muhammad SAW itu baina sittin wa sab'in, antara 60 dan 70. Ya. Maka dari itu, tatkala kita sudah beranjak dewasa remaja, kita di situ harus mengenal yang namanya syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa taala, ya, agama dan semua syariat di dalam yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Karena tatkala kita sudah terbiasa taat kepada Allah dan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala maksiat, sehingga kita sudah terbiasa tatkala nanti kita beranjak umur kita menuju 40 tahun, ya, yang dimana sudah masuk yang namanya penyakit naudzubillah, itu penyakit apapun itu, atau sudah yang namanya tidak mampu menjalankan sesuatu, ya, selama di dunia ini, ya, atau terbiasa dari sebelum umur 40 tahun ia selalu memikirkan hal-hal dunia, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena taat itu murah, ya. Mungkin sebagian ulama sering mengatakan perbandingan antara taat kita atau mencelengkan celengan agar kita mendapatkan apa yang kita dapat nanti selama di dunia ini kita amalkan dan kita mendapatkan nanti di akhirat nanti, ya, begitu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, itu sangat murah dibanding kita bermaksiat di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, selama kita di dunia ini, maksiat itu sangatlah mahal. Coba kita lihat minum-minuman keras, ya, itu pakai uang, atau berzina, ya, atau melakukan hal apapun itu sampai mengeluarkan harta dari kita untuk menjalankan maksiat. Itulah sebuah, bahwasanya maksiat tersebut sebuah yang mahal dibanding taat kita kepada Allah Subhanahu. Taat cukup yang namanya sholat, ya, kita sudah mendapatkan ilmu, kita sudah mendapatkan bekal, tidak dengan harta yang kita keluarkan, cukup kita menjalankan segala syarat atau rukunnya, ya, kita sudah memenuhi syarat dan rukunnya itu, ya, kita sudah menjalankan salat, yaitu takwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila seseorang manusia sudah melampaui batasnya 40 tahun, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Kalam Al-Habib Ali bin Syihab, qala Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, sahib Ratib Al-Haddad. Imam Haddad berkata, "Idza balagal insan arba'ina sanah." Apabila seseorang manusia, ya, melampaui batasnya 40 tahun, wa ada fikruhu fid dunya, dan ia kembali memikirkan hal-hal dunia, cinta terhadap dunianya lagi kembali, dia tidak memikirkan akhiratnya bagaimana, dia tidak memikirkan nanti matinya dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah, naudzubillah. Dia tidak memikirkan hal tersebut lagi tatkala melewati atau beranjak umurnya 40 tahun. Lalu akan tetapi ia melanjutkan memikirkan hal-hal dunia, cinta terhadap dunianya lagi kembali. Wa ada fikruhu fid dunya, ya'ti syaitan. Syaitan akan datang kepada orang tersebut, wa yamsah ala wajhihi, dan syaitan tersebut akan mengusap wajahnya. Faqal, syaitan tersebut berkata, bi abi hadza wajhun la yuflih, dengan ini wajah yang aku usap tidaklah termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Dijelaskan di dalam suatu riwayat, fal yatajahhazu ilan nar, maka bersiap-siaplah orang yang sudah melampaui batasnya 40 tahun dan ia kembali memikirkan hal-hal dunia, bersiap-siaplah masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dan begitu juga ada perkataan dari Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala tatkala beliau ini membaca suatu kitab yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, siksaan atau hukuman yang lebih ringan bagi siapa orang yang alim, ya ini orang alim terkhusus, orang yang alim akan tetapi ia masih menimbulkan rasa cinta terhadap dunianya, ya maka hukumannya apa? Maka dikurangi porsinya, porsi nikmatnya tatkala orang alim tersebut bermunajat kepadaku. Itu dijelaskan di dalam kitab Manhajus Sawi atau setara di dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin. Itu perkataan Malik bin Dinar. Ya. Maka dari itu kita sebagai orang ya yang telah diberikan begitu macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi kita sia-siakan, ya malah kita menjauhi tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kamu untuk melakukan hal-hal yang diperintahnya, malah kita menjauhkan hal tersebut. Ini salah satu perkara yang salah. Akan tetapi tatkala Allah menyuruh dan itu menimbulkan memberi efek kepada kita sebuah ketaatan, ya maka dari itu kita harus lakukan, ya. Karena antara taat, yaitu ibarat celengan kita di dunia, dan nanti kita raih pas kita nanti di akhirat. Ya. Karena di dunia ini, ya kita cuman sebentar. Yang kekal, yang bakal kita hidup lama itu, tatkala nanti kita di akhirat. Maka dari itu, ya kita harus yang namanya meningkatkan taat kita, ya, meningkatkan patuh kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Tatkala kita menjalankan segala perintahnya, ya, semoga semua apa yang kita niatkan, apa yang kita kerjakan, ya, mendapatkan barokah dan tiket untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup karena kita taat kepada Allah, itu membuka jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sebaliknya, apabila porsi maksiat kita, ya, di dunia ini tidak meminimalisirkan, ya, terus kita berkelanjutan yang namanya menjalankan maksiat di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala murka terhadapnya, ya maka dari itu kita tatkala melakukan sebuah maksiat, perbanyaklah kita bertaubat di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sisa waktu berapa lagi? Belas menit lagi, Ustaz. 15 menit. 15 menit lagi. Kita buka kitab. Tatkala seorang manusia sudah menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dan tidak memikirkan hal kembali masalah-masalah dunianya,
dalam artian kita bukan hanya meninggalkan dunia begitu saja, akan tetapi kita tinggalkan dunia ini dengan kita mencelengkan atau mengamalkan selama kita hidup di dunia ini, yaitu tadi menjalankan taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan memikirkan dunia ini cuman memikirkan dengan menjalankan segala maksiatnya saja, akan tetapi tatkala kita hidup di dunia, ya kita terlahir dalam keadaan muslim, yaitu dituntut untuk menjalankan sholat, dituntut untuk menjalankan yang namanya puasa, berbakti kepada kedua orang tua, berbakti atau mencintai atau menghormati para aulia, para habaib, ya. Di situ sebuah ketaatan yang telah Allah Subhanahu wa taala sering perintahkan di berbagai hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Abu Hurairah, ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Abu Hurairah bahwasannya aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, fa idza nahaitu an hadisnya ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Segala hal yang aku larang itu maka kamu singkirkan. Di situ apabila sudah bersifat nahaitukum, ya, yang dimana sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak dikerjakan, maka kita harus tinggalkan. Kita sudah tahu sebagai muslim muslimat, ya, perkara-perkara yang baik, ya, perkara-perkara yang buruk, ya, yang harus kita kerjakan, dan yang perkara yang harus kita tinggalkan. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan perkara yang aku perintahkan kepadamu semua, kamu laksanakan dengan semampumu, ya. Allah Subhanahu wa taala, di mana Abu Hurairah radhiyallahu an, tatkala mendengar ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakukanlah perintah semampumu, ya. Tatkala kamu sebagai makhluknya Allah dan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu mampu untuk sholawat, ya, kamu mampu yang namanya untuk sholat, untuk menjalankan segala puasa dan zakat yang wajib, ya, itu cukup. Kalau misalkan kamu laksanakan, ya, sebagaimana kamu sudah taat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum, sesungguhnya apa yang membinasakan umat sebelum kalian, kasratu masailihim, hanyalah karena mereka banyak bertanya, waqtilafuhum ala anbiyaihim, ya, mereka menyelisihi nabi-nabinya mereka. Dan ini sebuah tidak mau ketaatan, ya, kepada nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala, terlebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk tidak patuhnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan seorang umat kepada nabinya, ya. Maka dari itu kita sudah jelas, ya, perkara taat, ya, perkara maksiat, perkara dunia masih kita bisa ngebahasnya lagi begitu panjang lebar, ya. Apa siksaan-siksaan, apa ancaman-ancaman bagi orang yang hubud dunia, yang cinta terhadap dunia. Dalam artian hubud dunia ini bukan dia cinta terhadap dunia dalam artian secara lughah, akan tetapi maksud yang dari hubud dunia ini, dia terlena-lena tatkala ia hidup di dunia ini, bukannya ia melaksanakan atau menjalankan segala perintahnya Allah Subhanahu wa taala, malah ia terlena-lena tatkala hidup
hidup di dunia ini atau berfoya-foya atau yang namanya, intinya tidaklah patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ia tidak memiliki celengan, ya, yang celengan tersebut yang seharusnya ia akan raih nanti di akhirat. Nah, tatkala ia sering meninggalkan atau memikirkan hal-hal dunia, ya, maka ia tidak akan mendapatkan celengan tersebut nanti di akhirat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dijelaskan terakhir di dalam kitab Ar-Risalah karya Al-Imam Syafi'i, di dalamnya dijelaskan surah An-Nisa ayat 80. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan perjanjian dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan ketaatan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu pertama, tatkala kita memiliki, ya, cinta kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saja kita laksanakan perintahnya, ya, dengan perjanjian yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah sebutkan, ya, telah katakan, ya, barang siapa yang bersolawat. Nah, inti dari semua perkataan perjanjian yang telah kita buat dengan Rasul, begitu juga kita sudah membuat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau misalkan kita taat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka begitu juga pula kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebaliknya, apabila seseorang hamba tidak taat kepada Allah, otomatis, ya, dia tidak taat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Semoga segala perintah yang Allah Subhanahu wa taala menyeru untuk kita lakukan, segala perintah dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang suruh kita untuk laksanakan, semuanya semoga mendapatkan ganjaran yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala dan dari baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu taat kita kepada Rasul yaitu mengirimkan sebuah salawat dan salam. Itu salah satu kita taat. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Hayatul Qalbi fi Salati Wassalami ala Nabi Sallallahu alaihi wasallam, karya Al-Hajj Ni'amillah Ahmad Syurbani. Beliau berkata, "Idza sa'uba 'alaikal maram," apabila segala perkaramu, segala perbuatanmu, segala amalanmu susah digobul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'alaika bikathratis salati wassalam, maka kamu dianjurkanlah untuk memperbanyak bersalawat dan mengirimkan salam alal mudhillil bil ghamam, atas baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yang selalu dinaungi oleh awan-awannya Allah Subhanahu wa taala. Itu sebuah salah satu ketaatan kita kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalkan banyak lagi ketaatan kita kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Semoga penjelasan Al-Fakir dari awal sampai akhir, ya, tentang ketaatan itu lebih utama atau lebih harus kita unggulkan daripada porsi dunia kita, ya, semoga bermanfaat bagi Al-Fakir dan antum semua. Amin amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dari Al-Fakir. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah. Afwan. Baik. Ada yang kurang jelas, maaf. Alhamdulillah jelas Ustaz. Afwan. Baik, kita ke acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Silahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya diutamakan pertanyaannya sesuai dengan tema kajian dan kami batasi hanya 5 pertanyaan, 2 on mic dan 3 di kolom chat. Baik, acara selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, saya mau bertanya. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Saya lihat dari Kalimantan Timur. Pertanyaan saya tadi kan ada dibahas tentang kalau saya tidak salah dengar bahwa apa-apa semuanya itu kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ingin saya pertanyakan, bagaimana kira-kira contoh sikap kita, bentuk sikapnya seperti apa, bentuk sikapnya seperti apa mengenai memasrahkan semuanya itu kepada Allah. Mungkin itu saja Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung jawab apa langsung jawab ya? Iya, naam Ustadz, dipersilahkan. Jadi tatkala kita sudah pasrah dan menyerahkan semua zahir batin kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi orang tersebut selama di dunia ini ya sudah melakukan berbagai hal macam yang namanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu porsi ketaatan kita tatkala kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, semisal ada seseorang, cerita saya sedikit ya. Kemarin ada setelah saya khotib Jumat ya, ada pas saya lagi berbincang sama DKM, ada seorang datang ke saya. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya. Pertanyaan pertama itu kayak saya saya skip lah. Yang pertanyaan yang terakhir dia ini yang bisa menggambarkan sikap kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bertanya, Ustadz, saya dalam kondisi sakit ini
yang saya maaf dilahirkan dalam kurang, saya maaf bilang. Setiap harinya saya merasakan yang namanya sakit kejang-kejang. Dia sendiri yang bilang kepada saya. Lalu, apa yang Anda masalahkan? Saya sulit, Ustaz, yang namanya mencari jodoh, mencari rezeki, mencari pekerjaan. Saya tersentak di situ. Akan tetapi si Fulan ini, ya, menjalankan studinya sudah 6 tahun di pondok. Saya akui, ya, tawaduknya, pastanya, rendah hatinya, Masya Allah gitu. Saya jawab, masalah jodoh yang terutama yang dia dahulukan. Saya bilang, saya tanya balik ke si Fulan ini. Setiap hari kamu ngapain? Ya, setiap hari kegiatan kamu apa? Dijawab sama si Fulan. Saya setiap hari, Ustadz, ngebantu orang tua saya berdagang. Itu sebuah ketaatan anak kepada orang tuanya. Yang dimana si anak ini benar-benar keinginan mendapatkan suatu jodoh dan rezeki yang melimpah dan pekerjaan yang begitu bagus gitu feedbacknya. Oh, Masya Allah. Al-Fakir bilang gitu, Masya Allah, antum sudah taat dan patuh kepada kedua orang tua kamu. Kamu jalankan perkara ini, ya. Jangan kamu pikirkan masalah jodoh dan rezeki, ya. Dan pekerjaan kamu nggak usah pikirkan. Tatkala kamu bantu atau patuh menjalankan perintah kedua orang tuamu, ya, seakan-akan kamu serahkan semuanya, ya, untuk ngebantu orang tuamu, berbakti kepada kedua orang tuamu, berkhidmat kepada kedua orang tuamu, insya Allah, ya, jodoh, rezeki dan yang lain-lainnya akan mengikutimu tatkala kamu berbakti. Maka disinilah kamu pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan kamu pikirkan jodoh setiap hari. Jangan kamu pikirkan rezeki. Tapi dalam satu hal, ya, karena porsi kita di dunia ini, zaman tambah maju, tambah berkembang. Kehidupan tambah berkembang. Menyerahkan diri sudah bagus. Akan tetapi kita tanda kutip. Ya, tanda kutip. Apakah usaha kita yang telah kita keluarkan selama hidup kita di dunia ini untuk menjalankan taat semuanya perintah setimbang, ya, setimbang dengan apa yang kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat semisalkan kita nyuruh nih si Fulan ini, jangan pikirkan yang namanya jodoh, jangan pikirkan yang namanya rezeki. Allah akan memberikan kamu rezeki dan memberikan kamu jodoh pada waktunya, ya. Akan tetapi apabila kita sudah serahkan, ya, lillahi ta'ala, ya, insya Allah semuanya akan terbuka. Pas selesai dari sholat tersebut, setelah ngomong tersebut, saya pulang. Dia minta kabarnya. Gak sampai malam itu, ya, dia ngasih kabar bahwasanya saya mendapatkan salah satu yang cocok dan dia mau kepada saya. Sebelumnya dia sering memikirkan itu, ya. Saya juga sontak kaget langsung, kenapa bisa seperti kayak gitu, ya. Maka dari itu, ini sebuah kepasrahan kita terhadap tatkala kita berkhidmat kepada kedua orang tua kita, yang dimana kita cukup memikirkan hal-hal taat yang dibantu dengan sholat dan doa, itu salah satu usahanya, ya. Itulah hadiah, ya. Itulah tips atau pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
Ya, salah satunya bagi siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini cukup apa belum? Insya Allah cukup Ustadz. Belum. Alhamdulillah. Masya Allah, syukron atas jawabannya Ustadz. Ana Ya. izin alihkan kepada moderator utama, Ukti Nabila. Silahkan. Baik, syukran Ukhti. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Adakah yang on mic? Baik, jika tidak ada, saya ke kolom chat dari Ukhti Uun. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara kita menjaga ketaatan sedangkan iman kita sering naik turun? Syukran Ustadz. Meningkatkan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sekecil, yaitu kita menjaga dengan tidak sering yang namanya suudzon kepada orang lain. Husnudzon itu ya baik, berbuat baik, berbaik sangka kepada orang lain ya, atau kepada teman kita atau siapapun itu ya, itu sekecil apapun sehingga kita timbulkan di dalam hati kita untuk yang namanya sering yang namanya berhusnudzon ya. Biasanya kan manusia nih dikit-dikit suudzon ya, bener gak? Dikit-dikit suudzon. Misalkan ada orang lewat ya kan, tengah-tengah dia jalan sendiri, tiba-tiba ada yang nyamperin, dikiranya begal ya, itu di situ dia udah suudzon ya. Ternyata kedua orang ini ingin memberikan sebuah rezeki atau uang, berbeda dengan yang apa dia pikirkan. Dikiranya begal, ternyata bukan. Di situ dia bisa menggugurkannya dengan istighfar. Nah, kita harus menimbulkan hati kita untuk yang namanya husnudzon. Tatkala hati kita husnudzon ya, udah yang namanya masalah-masalah apapun itu yang kita pandang dengan keburukan ya, kita sering yang namanya kita gugurkan dengan istighfar ya, kita memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala ya. Tatkala seseorang hamba ya melakukan taat di jalannya Allah Subhanahu wa taala, itu bagus ya. Akan tetapi kita harus sering meningkatkan porsi kita takwa kepada Allah dengan mengulang kembali, kita ulas kembali, kita baca Al-Qur'an, kita ulas kembali, kita dengarkan kajian-kajian ulama, kita ulas kembali, kita khusyuk enggak dalam sholat kita, sampai-sampai apakah kita bisa sholat sekhusyuk Isam bin Yusuf ya, ulama wali ya, orang yang paling khusyuk dalam sholatnya ya pada zamannya. Apakah kita bisa sholat dalam khusyuk ya? Dan disitulah apabila kita husnu dan kita timbulkan ya, baik itu antara manusia dan apalagi kita husnudzon dengan segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ya kemaksiatan ya tatkala kita lakukan ya, kita harus yang namanya baca istighfar, karena dijelaskan di dalam satu kitab Al-Fakir, lupa kitabnya, bahwasanya ada yang berkata seperti ini: apabila seseorang manusia melakukan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya, apabila seorang manusia melakukan perbuatan kebaikan di jalannya Allah Subhanahu wa taala termasuk taat, maka malaikat yang kanan ini langsung menulis ya. Lalu tatkala seorang hamba melakukan suatu kemaksiatan atau perbuatan yang keji sehingga Allah murka terhadapnya, yang malaikat kiri ini nggak langsung nulis, akan tetapi malaikat yang kiri bertanya dulu kepada malaikat yang kanan, apakah aku tulis ini hamba yang melakukan maksiat, perbuatan maksiat ya? Jangan, kata malaikat yang kanan, jangan ditulis dulu, tunggu sampai 6 jam falakiyah, itu ilmu falak, 6 jam falak itu ada takarannya ya, sampai nunggu 6 jam.
Ya, bukan 6 jam di sini, jangan kita nanti malah sudah ada porsi untuk melakukan pemerintah tunggu 6 jam, bukan kayak gitu. Ini ibarat ya sudah diwanti-wanti sama ulama bahwasanya kita sudah apabila melakukan sebuah maksiat ya kita harus bertaubat di dalam waktu 6 jam tersebut ya. Itu kita Al-Fakir lupa kitabnya ya, ada pernah Al-Fakir baca. Mungkin sudah terjawabkan apa belum Ustazah? Masya Allah, syukron atas jawabannya Ustadz. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya. Bagaimana cara kita untuk selalu taat kepada Allah dan Nabi Muhammad dan tidak terlena dengan dunia? Mohon penjelasannya Ustadz. Oke. Ini kayak sebenarnya udah jawab semua tadi. Ya. Antara taat kita kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Ya. Pertama, kita melihat ruang lingkup hidup kita. Apakah kita dikelilingi oleh orang-orang yang baik yang selalu menjalankan perintah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan segala perintah atau menjalankan apa yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan di dalam hadis-hadisnya. Ya, pertama kita lihat ruang lingkup hidup kita. Tatkala ruang lingkup hidup kita mayoritas yaitu sering melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kita akan terbawa ya. Tatkala seseorang ya apabila ada ibarat kayak gini, anak bayi orang Indonesia ya, pas saya ditarik, orang tuanya ini orang Indonesia ya, si bapaknya orang Indonesia, si umminya juga orang Indonesia, lahir dia di Tarim ya. Saya punya teman ya, anaknya lahir di Tarim, udah banyak yang lahir di Tarim. Dia sering yang namanya adaptasi pasti ke orang tuanya, diajak ngomong bahasa Indonesia, diajak ngomong. Pas dia umur 5 tahun atau yang dimana bayi biasa ngomong 3 tahun atau 2 tahun 3 tahun gitu ya, dia itu bukan yang namanya mengeluarkan bahasa Indonesia yang keluar dari mulutnya itu bukan bahasa Indonesia, akan tetapi ia terpengaruh dan terbiasa mendengar yang namanya berbahasa Arab ya, berbahasa Arab. Tatkala berbicara 4, 5 tahun, 6 tahun sampai umur sekian tahun, ia terus yang namanya berkaca dengan ruang lingkupnya dia, karena dia berada di Arab ya. Mayoritas pasti anak kecil Indonesia yang lahir di sana itu tatkala ia beranjak dewasa berbicaranya dengan menggunakan bahasa Arab. Begitupun juga tatkala kita melihat porsi takwa kita ingin kita tingkatkan, kita lihat dulu dari ruang lingkup kita ya. Kita harus juga mengajak orang pelan-pelan kalau zaman sekarang ya. Apalagi Al-Fakir ngerasa sendiri ya, ngajak orang yang namanya berbuat kebaikan itu yang tadinya mabuk, bermain judi ya, Al-Fakir ikutin. Bukan Al-Fakir ikutin maksudnya berjudi sama itu, bukan. Maksudnya Al-Fakir ikutin gerak-gerik mereka kemana ya. Al-Fakir sering ikut tongkrongan mereka karena Al-Fakir pengen turun langsung bagaimana dari dia terang-terangan untuk mabuk di depan saya, sampai tatkala saya datang ke tempat tersebut, ia sembunyi ya untuk mabuk ya. Demi sedikit ia melakukan taat. Nah, begitupun yang mereka rasakan tatkala dekat dengan orang-orang yang taat, insya Allah di jalannya Allah Subhanahu taala. Begitupun juga cara meningkatkan takwa kepada Allah dan Rasulullah. Kita harus dilingkari atau dikelilingi dan
hati kita untuk jangan susah ya. Hati kaki kita jangan susah untuk berjalan, untuk melangkahkan ke majelis taklim ya, ke majelis salawat, ke dalam kajian-kajian. Tatkala hati kita sudah sinkron, yang namanya sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa disuruh, tanpa diumumin ya, pasti kaki itu akan melangkahkan dari rumah antum ke tempat majelis taklim yang lain-lainnya. Semoga ya sudah terpenuhi jawabannya ini ya. Mohon maaf apa belum? Masya Allah, syukron atas jawabannya Ustadz. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya. Bagaimana cara memperjuangkan dan menjaga keseimbangan antara menempatkan agama sebagai prioritas utama dan tetap menjalankan tanggung jawab keberlangsungan dunia, dan apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mendahulukan perkara taat atas perkara dunia? Mohon penjelasannya Ustadz. Oke. Dalam kitab Ad-Da'wah Tammah halaman 135 ya masih. Ad-Da'wah Tammah. Perkara dunia, perkara agama ya, yang dilandasi faqad qil ad-din ussun. Agama itu ibarat pondasi ya. Ibarat kita masukkan di dalam sini wasultanu harisun. Dan pengawasan itu ibarat penguasa itu ibarat penjaga. Wa ma la ussun lahu famahdumun. Dan segala hal yang tidak berpondasi maka akan rubuh. Begitu juga wa ma la harasa lahu fadha'i'un. Segala hal yang tidak berpenjaga atau tidak dijaga maka akan hilang. Ya. Wa fi riwayatin, di dalam suatu riwayat, ad-din wal mulk tau'aman. Agama dan kepenguasaan atau kepemimpinan itu ibarat saudara kembar. Maksudnya apa agama di sini? Tatkala kita sudah yang namanya paham agamanya Allah Subhanahu wa taala ya, ibarat tadi agama itu adalah fondasi. Sebagaimana apabila kita sudah paham yang namanya agama, ya, pasti timbul rasanya yang namanya kita harus meningkatkan. Kita sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita pasti timbul ya, pasti timbul ingin selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ya, sebagian orang itu yang sudah terlahir dalam keadaan muslim, dalam keadaan muslimat, ya, sudah memegang agama ajarannya Allah Subhanahu wa taala, biasanya itu mereka itu lebih terlena-lena, ya, terlena-lena dengan kehidupan yang telah ia rasakan, sudah memeluk agama Islam dari sejak kecil. Akan tetapi ini menjadi sebab, ya, PR bagi orang tua tatkala anak kecil tersebut susah yang namanya taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu dari sejak kecil kita harus yang namanya ajarkan kepada anak kita. Janganlah kita untuk yang namanya mengulur-ngulur anak untuk yang namanya mengerjakan yang namanya sholat. Nanti dulu sholat subuh, masih kecil ini, jangan kayak gitu. Bagaimana kita bakal tingkatkan takwa anak kita itu, ya, tatkala nanti dia dewasa. Nah, ibarat ini takwa, ya, itu sudah mencangkup kemaslahatan, ya, di dalam berkeluarga, ya. Tatkala kita menjadi orang tua, menjadi tanggung jawab terhadap anak kita. Berbeda coba dengan halnya orang yang non muslim.
tatkala non-muslim tersebut masuk ke dalam agama Islam, ada aja yang saya lihat ya, itu agamanya lebih kental dan taatnya lebih tinggi. Nah, inilah yang kita jadikan patokan. Masa kita yang dari sejak kecil sudah memeluk agama Islam, akan tetapi kita melaksanakan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah kok gitu-gitu aja ya. Nah, masyarakat, saya tinggal di sini ya, depan saya sekolah non muslim sebesar-besarnya. Nah ya, otomatis balik lagi ke diri kita, mau bawanya kemana ya. Kalau misalkan kita selalu membawanya ke dalam kebaikan, niat baik kita ya yang selalu kita timbulkan yang tadi ya, jangan selalu suudzon ya, niat baik kita yang kita harus timbulkan, insya Allah Allah akan ngebuka jalan untuk menuju kebaikan tersebut ya. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah kita lakukan ya semampu kita. Tetapi apabila kita tidak mampu, maka janganlah kita menambah untuk menjalankan maksiat di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita menjalankan maksiat di jalannya Allah Subhanahu wa taala, kita harus beristighfar dan meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena ya kita tidak tahu kapan kita akan dimatikan ya, karena kita tidak tahu kapan nyawa kita, ruh kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sebelum ya kita sakaratul maut ya, sebelum kita mengakhiri hidup kita di dunia ini ya, di akhir hidup dunia ini, makanya ya ada juga ini untuk mewanti-wanti umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih semangat lagi untuk meningkatkan takwa kita lagi. Ada yang namanya sumur, ada pas saya lagi ziarah Nabi Allah Hud, mungkin ada yang pernah ziarah ya, pas saya lagi di lembah Hud ya, ziarah Nabi Allah Hud itu, tatkala misalkan rombongan para Habib Umar dan Habib yang lain, Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, semuanya arak-arakan, biasanya itu dari pos pertama menuju pos kedua. Nah, pos kedua ini ada sebuah kolam kecil. Dan kolamnya tersebut dulu katanya ya, itu emang nggak ada air kolam tersebut. Bukan kolam sih, sumur berbentuk sumur. Dan itu ya pasti pos kedua itu nanti para habaib tatkala mau ziarah Nabi Allah itu pasti salam kepada para malaikat dan lain-lainnya. Di situ beliau semua berhenti. Nah, di situ di dalam sumurnya itu ada tanah. Katanya zaman dahulu tanah tersebut itu masih dalam. Ya. Sekarang tanah itu kalau nggak salah tinggal sesiku kita. Apa tandanya? Katanya tandanya tatkala nih tanah menuju pucuk. Ada yang berkata, salah para ulama, itu tanda-tandanya kiamat sudah dekat. Tinggal sesiku kita lagi. Nah, disinilah kita sudah ada takaran ya, porsi kita untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal sesiku lagi ya, kita nggak akan lama lagi untuk tinggal di dunia ini. Jazakumullah khairan katsiran, jazakumullah ahsanal jazaa. Kurang lebihnya mohon maaf. Masya Allah, syukran atas jawabannya Ustadz. Ya. Baik, acara selanjutnya yaitu kata motivasi atau closing statement yang akan disampaikan oleh Ustadz kepada kami semua. Waktu dan tempat dipersilahkan. Motivasi ya. Motivasi ini mohon maaf saya mau tanya, lebih umum apa tentang yang tadi Al-Fakir bahas apa gimana? Boleh untuk umum Ustadz. Oh, boleh. Kita
mungkin nanti bisa disimpulkan motivasinya selagi kita memiliki akal untuk berpikir, selagi kita memiliki anggota tubuh yang alhamdulillah masih lengkap, masih bisa utuh kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa mengucap kalimat dan salawat dan mengirimkan salam, selalu lidah kita dibasahi untuk mengucap salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kita untuk meninggalkan yang namanya perbuatan yang selalu Allah Subhanahu wa taala seru untuk kita untuk melaksanakannya. Ya, selagi kita memiliki akal, ya, selagi anggota tubuh kita lengkap, janganlah atau kita sering meremehkan perintah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena itu adalah celengan tatkala kita dimatikan dan dapat meraih celengan tersebut nanti di dalam akhirat. Kita tidak tahu, kita celengkan, kita memberikan sedekah ya kepada orang fakir, ya kita berikan sedekah kepada orang yang tidak membutuhkan. Kita tidak tahu apakah kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kontan pas saat itu atau setengah dibalas sama Allah Subhanahu wa taala dan setengahnya itu di akhirat, atau sama sekali tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu menjadikan celengan kita di akhirat. Maka dari itu motivasi dari saya terus menjalankan perintahnya Allah, ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang antum niatkan, yang antum perbuat ya selama di muka bumi ini, ya, itu tidak akan menjadi sia-sia, ya. Lantaran kalian semua al-fakir, ya, semuanya taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau pengen motivasi yang singkat gak apa-apa, itu mungkin yang panjangnya ya bisa disimpulkan lagi nanti. Kalau motivasi yang singkatnya dari Al-Fakir, kita semua masih dalam menuntut ilmu. Tuntutlah ilmunya Allah, tuntutlah ilmunya Rasulullah SAW, karena itu membuka semua jalanmu selama di dunia ini. Jazakumullah khair, ya, para jamaah muslimin muslimat. Masya Allah, itulah tadi penyampaian kata motivasi yang sangat luar biasa dari Ustadz. Semoga dapat memotivasi kita semua. Amin. Acara selanjutnya, pembacaan doa kepada Ustadz, kami persilahkan. Sebelum kita menutup majelis ini, ya, kajian ini, kita bacakan surat Al-Fatihah. Semoga dengan mukjizatnya surat Al-Fatihah, dengan barokahnya surat Al-Fatihah, dengan sirnya surat Al-Fatihah, apa yang kita kaji, apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan, ya, semuanya menjadi manfaat dan menjadi barakah dan mendapatkan sir dari Allah Subhanahu wa taala dan dari sir baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ashabil kiramal muslimin, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Lakal hamdu ya maulana ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakiran, hamdan na'iman, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعليه وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحينا بالإيمان كحياة العلماء وأمتنا بالإيمان كموت الشهداء واحشرنا بالإيمان ودخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم ارفع من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. اغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمت إنك أنت العزيز الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبول. Amin, amin ya rabbal alamin.